Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tinggi, Maha Bijaksana, Maha Adil, yang telah mengurus dan menciptakan serta merawat segala yang di langit, segala yang di bumi dan segala yang di kedalaman lautan, dan Dia pemiliknya. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Yuk kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, dan juga telah dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah dalam hal mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita yang terakhir 25, masalah ucapan neraka pada hari kiamat. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan kalau neraka itu bersuara, dan memang sudah ada di saat kita atau dari awal diciptakan, sebelum penciptaan langit dan bumi, dan akan terus ada abadi. Malam ini semoga Allah berkahi kita masuk ke pasal 26. Betul ya? Jembatan antara surga dan neraka, atau yang biasa disebut dengan sirat. Yang diangkat oleh penulis ini satu buah hadis saja, hadis Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, fayataqassuna madhalima kanat bainahum fid dunya, hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah. فوالذي نفس محمد بيدي لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا." Namun di sini saya harus luruskan, sebenarnya yang dimaksud bukan jembatannya. Kita bukan sedang bahas sirat. Setelah membaca lafaz hadis ini, saya baru teringat sebenarnya yang dibahas adalah qantara. Dan qantara adalah sebuah lapangan luas yang ada di depan surga. Jadi setelah semua penghuni surga melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka yang sudah pernah kita jelaskan di beberapa pasal sebelumnya, maka kita akan berkumpul semuanya penghuni surga sebelum masuk ke surga di sebuah lapangan luas namanya qantara. Dan itu yang sedang dibahas pada hadis ini. Dan qantara ini teman-teman sekalian, semua kita yang akan masuk surga dengan izin Allah karena beriman dan beramal saleh akan menunggu di situ sampai Nabi SAW akan datang mengetuk pintu surga, kemudian membukanya atau dibukakan untuk beliau, baru kemudian beliau masuk dan kita masuk bersamanya umat beliau SAW, lalu disusul oleh umat-umat sebelum kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, "Akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan akan ditanyakan oleh malaikat penjaganya, 'Siapa kamu?' Aku berkata, 'Aku Muhammad.' Maka malaikat itu pun berkata, 'Aku tidak diperintahkan membukanya kecuali untukmu,' itu untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dibukakanlah, lalu kemudian surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Tapi yang ingin kita beratkan, yang ingin kita titik beratkan teman-teman sekalian di pasal 26 adalah qantarahnya. Jadi ada orang-orang yang pada saat ditimbangan amal, ada orang yang bertengkar dan berselisih. Seperti misal si A sama si B bertengkar. Mungkin pernah digunjing, mungkin pernah difitnah, mungkin pernah dicuri barangnya, apalah kesalahan dunia yang pernah dilakukan. Kemudian si A menuntut si B misalnya. Si B ini pernah menggibah, pernah menggunjing atau mengambil haknya si A. Lalu kemudian diambillah haknya si A dari si B. Ya, diambil haknya si A, misalnya nuntut si B yang dituntut, maka diambil haknya si A dari si B. Misal dia punya 10.000 pahala, diambil 1.000. Ternyata pahala si B masih ada 9.000. Dan si A sudah lolos ke dalam surga karena dia punya amal salih banyak. Berikut juga adanya pahala tambahan dari si B yang dia tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat nggak ada lagi cara untuk membayar atau menebus kecuali pahala. Sudah nggak ada lagi tebusan lain, tidak ada harta, nggak ada lagi keluarga, nggak ada apa-apa, nggak ada benda, nggak ada sesuatu yang bisa diberikan kecuali pahala. Maka si A lolos, si B ternyata dengan 9.000 pahala yang tersisa, setelah ditimbang dengan amal dosanya, ternyata masih berat dan dia bisa masuk dalam surga. Maka tentu si A sama si B akan ketemu di qantarah ini. Akan ketemu di qantarah, ketemu di depan surga. Lalu mereka akan saling memaafkan satu sama yang lain. Karena dua-dua sudah masuk surga.
Karena tidak akan mungkin ada orang masuk surga sementara hatinya kotor. Masih ada sakit hati atau penyakit hati, sudah nggak ada lagi semuanya. Saya bacakan terjemahannya dari hadis tadi. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya adalah bebas dari sirat yang di atas neraka. Karena semua kita akan lewat di atasnya. Mereka tertahan, ini terjemahan jembatan sebenarnya harus diganti ya. Mereka tertahan di sebuah lapang, tanah lapang. Di antara surga dan neraka, maksudnya di depan surga, di belakangnya ada neraka. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi. Di sini bukan sebenarnya bahasanya bukan menuntut ya, tapi mereka akan saling memaafkan satu sama yang lain. Yang berlangsung antara mereka di dunia, yang tadi melalui timbangan dan terjadi dulu di dunia, hingga mereka telah dibersihkan sampai akhirnya hatinya sudah bersih semua, maka diizinkanlah kepada mereka memasuki surga demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Maksudnya demi Allah, sungguh seseorang dari kalian lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Maaf sebentar. Kata Nabi SAW, sungguh seseorang dari kalian pada saat masuk ke dalam surga lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Kira-kira teman-teman ada yang punya jawaban gak? Kenapa kok bisa kita belum pernah masuk surga, tapi Nabi SAW bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih mengenal istana-istananya di surga daripada rumahnya di dunia. Pada rumah dunia kita tahu alamatnya, kita tahu rumah kita. Tapi di surga belum pernah kita masuk. Ada yang punya jawaban ini? Hah? Bukan saking enaknya. Enak kalau sudah masuk. Nah, ini baru mau masuk surga, tapi dia udah tahu, oh, ini istana saya, ini istana saya. Dia sudah tahu, semua istana dia sudah tahu. Bahkan dia lebih tahu daripada rumahnya di dunia. Ada yang punya jawaban ini? Kita sudah pernah jelaskan berhubungan dengan masalah kasus kematian. Tidak ada yang ingat. Hari Senin depan saya tidak datang. Tidak ada yang ingat sama sekali. Bukan di kuburan. Yang di kuburan itu dilihatkan surga secara umum, neraka secara umum. Pada saat sakaratil, sebelum sakaratil maut. Karena kita pernah jelaskan pada saat kasus kematian seorang mukmin, akan berturunan, akan berdatangan malaikat kepadanya dan memperlihatkan kepadanya amal-amal soleh yang dia kerjakan. Ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, segala macam. Ini sudah Allah terima loh. Nanti karena ini kamu akan masuk di sini, diperlihatkan istana-istananya di surga. Jadi dia sudah tahu, dia lihat istananya ke sini, istananya ini, dilihat semuanya, diperlihatkan. Maka karena itu dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Karena dia sudah lihat, diperlihatkan. Ini makna daripada sebagian ulama menghubungkan makna hadis ini dengan makna hadis itu. Karena kalau tidak dihubungkan dengan hadis ini, bagaimana cara memahaminya? Bagaimana bisa orang belum masuk surga, kemudian dia sudah tahu rumahnya itu, lebih kenal daripada rumahnya di dunia. Ini Nabi SAW bersumpah atas nama Allah. Gitu kan? Karena memang dia sudah diperlihatkan tempatnya. Juga ada pertanyaan kecil teman-teman sekalian, ini secara ilmiah saja. Kenapa neraka nggak disebutkan seperti ini? Karena neraka tidak butuh. Dia lihat tidak lihat tempatnya nggak ada gunanya begini. Artinya tetap aja berat, gitu kan? Kalau surga bermanfaat, walaupun neraka sudah diperlihatkan juga pada saat mau mati. Sebagaimana saya jelaskan 2 hari kan, bahwasanya malaikat-malaikat akan datang memperlihatkan ini zinamu, ini bohongmu, ini dustamu, ini segala macam hal. Diperlihatkan karena ini kau lakukan semua, maka kau akan masuk neraka. Neraka itu begini, diperlihatkan tempatnya di neraka. Tapi di sini dalam hadis, ini bab masalah neraka ya. Kenapa neraka nggak disebutkan? Karena neraka nggak butuh untuk dijelaskan. Sekecil apapun sisa di neraka berat bagi dia. Tapi surga berita gembira. Maka disampaikanlah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasal 26 jembatan itu diganti menjadi tanah lapang. Terjemahannya diganti menjadi tanah lapang. Teman-teman sekalian, dari pasal 27 dan ada pasal lagi setelahnya, itu memang penulis kembali mereview masalah hasyr. Sebenarnya kita sudah sampai ke pintu surga di sini bahasannya. Tetapi karena beliau menulis di awal bab bukunya beliau ini semua tentang surga.
dari taman surga, dari pintu-pintu, dari bidadari, dari bidadaranya, dari makanannya, dari pakaiannya segala macam. Di situ surga dulu beliau bahas, kemudian masuk neraka. Ada hasyr, proses pembangkitan gak disebutkan. Langsung surga, langsung neraka. Maka beliau menyisipkan di pasal 27 ini tentang hasyr itu sendiri. Bagaimana pembangkitan yang terjadi pada hari kiamat. Karena masuk dalam buku kita, maka kita akan baca. Walaupun ini sebenarnya sebagiannya sudah saya jelaskan pada saat kita membahas Minhajul Muslim tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita akan temukan ini pasal 27 cukup banyak membahas masalah hasyr itu sendiri. Kemudian pasal 28 membahas tentang gambaran timbangan amal. Ya, gambaran timbangan amal. Kemudian juga di pasal 29 itu akan membahas masalah rupa-rupa azab yang ada di mahsyar. Ya, bukan di neraka tapi di mahsyarnya. Ya. Kemudian juga kita akan bahas ada rupa-rupa azab di neraka. Jadi di pasal 30 baru dia masuk kembali ke masalah neraka. Jadi 3 pasal ini kita akan bahas 27 sampai 29 berhubungan dengan masalah hasyr atau penghimpunan di hari kiamat di mahsyar. Di sini cukup banyak ayat Al-Quran yang tidak ditulis oleh penulis penterjemahnya ya. Percetakannya tidak menulis dalam bahasa Arabnya, maka kita buka dimulai dari surah Maryam, surah nomor 19 ayat 85 sampai 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Dan pastikan serta ingatlah baik-baik akan terjadi nanti hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Maksudnya Allah SWT akan menghormati mereka. Ayat 86-nya wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Ini ayat menjelaskan kepada kita tentang masalah adanya perhimpunan. Dihimpun, kemudian masing-masing akan dibangkitkan dan diarahkan menuju ke surga bagi yang taat dan ke neraka bagi orang yang durhaka. Ibnu Mubarak, maksudnya Abdullah bin Mubarak, meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud nomor 83 dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga, ialah leher mereka terputus karena kehausan, tapi mereka tidak meninggal. Jadi kadang-kadang kita kalau haus sekali, kering sekali tenggorokan, terasa kayak sudah sakit sekali. Nah itu kalau dibiarkan terus maka bisa berpengaruh pada rusaknya kulit tenggorokan atau kulit dari luar, dan juga bisa malah menyobek ya leher seseorang. Jadi saking panasnya dan hausnya sampai leher-leher mereka menjadi sobek karena dahaga itu. Jadi ini sifat hasyr, bagaimana pembangkitannya. Kemudian ayat Al-Quran yang lain, surah Al-Kahfi ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kalian akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pastinya setiap manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dihimpun untuk dihisab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga surah Thaha, surah nomor 20 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan ingatlah, rekam baik-baik di benak kalian, kata Allah, pasti akan terjadi suatu waktu nanti ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang berwarna biru dan muram. Jadi ini disebutkan tentang bagaimana keadaan mereka pada saat dihimpunkan itu. Kalau kita tambahkan dengan ayat setelahnya 103, dikatakan yatakhafatuna bainakum illa bittum illa asyra. Dan pada saat itu mereka saling bisik-membisik di antara mereka, dan mereka berkata, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari saja. Tapi memang tidak ada hubungannya mereka berbicara seperti itu, karena tidak ada
Manfaat mereka mau bilang hidup 100 tahun kah, 1000 tahun kah, intinya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kita kembali ke surah Maryam tadi, surah nomor 19 dalil selanjutnya, diangkat ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Demi Tuhanmu hai Muhammad, pastilah sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, semua manusia, semua jin. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Artinya orang-orang kafir itu akan dibangkitkan dan akan terhina di depan neraka. Ini juga dalil tentang pastinya seseorang itu dibangkitkan hari kiamat. Kemudian menulis masih kembali lagi ke surah Thaha 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ada peringatan tentang surga, tentang neraka, tentang syariat, dia berpaling, nggak mau diurus, nggak mau dipedulikan, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, kata ulama tafsir, di dunia dan di akhirat. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tentu ada lanjutan ayat 125 sama 126 menjelaskan kenapa mereka dibutakan orang-orang ini. Kata Allah 125-nya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau membangkitkanku atau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Maka 126 dikatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Diingatkan, didengar, tapi tidak diamalkan. Maka begitu pula pada hari ini, kamu pun akan kami lupakan. Kemudian surah Al-Isra, surah nomor 17 ya. Ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan juga pekak ya. Ini menandakan teman-teman sekalian akan ada pembangkitan, dan ini ragam orang-orang pada saat dibangkitkan dalam kondisi seperti ini. Kemudian selanjutnya surah As-Saffat ayat 22, surah nomor 37 ya. Ayat 22-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Dikatakan kepada para malaikat oleh Sang Pencipta Allah, kumpulkan, bangkitkan orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah. Ada saksi bahasan kita, bangkitkan mereka, kumpulkan mereka. Di ayat 23 juga Allah mengatakan, min dunillahi fahduhum ila siratil jahim, yang mereka sembah dulunya di dunia selain Allah, maka tunjukkan mereka jalan menuju neraka Jahannam. Ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sungguhnya mereka akan ditanya. Lalu pada saat itu Allah SWT dan memerintahkan para malaikat berkata pada orang-orang kafir dan orang fasik yang akan masuk neraka, malakum la tanasarun, mengapa sekarang kalian tidak bisa saling tolong menolong? Bal humul yauma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu sudah menyerahkan diri, mereka sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi ini jelas sekali ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan adanya pembangkitan pada hari kiamat. Kemudian surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Dan yang dimaksud dengan musuh Allah, semuanya orang yang memungkiri apa yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Maka berarti masuk di dalamnya orang yang fasik,
Orang-orang yang tetap melakukan maksiat sudah dilarang masih dilakukan sama dia dan tidak sempat taubat. Maka pada hari itu semuanya dikumpulkan oleh Allah dan digiring menuju ke neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ayat 20, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Dan ini ada sebuah hadis menjelaskan tentang masalah ini. Kalau orang-orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ditanya, diberikan kesaksian bukunya, malaikatnya, mereka tidak percaya. Lalu mereka dikatakan, Allah berkata kepada mereka, siapa yang kalian percaya? Mereka bilang, diri kami sendiri. Maka Allah pun mengunci mulutnya, lalu kemudian Allah menyuruh seluruh anggota tubuhnya bicara. Dan ini ayat 21 menjelaskan masalah itu. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa huwa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata pada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap diri kami sendiri atau dirimu sendiri? Kulit mereka menjawab, Allah lah yang telah menjadikan segala satunya pandai berbicara atau berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Saksi bahasan kita tentang masalah adanya pembangkitan itu sendiri. Karena selanjutnya surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan, dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat menuju ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Semuanya teman-teman sekalian, ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masalah adanya perhimpunan dan pembangkitan. Dan satu ayat saya sudah cukup menjadi bukti buat kita. Tetapi Sang Pencipta Allah menurunkan banyak sekali ayat. Bahkan masih ada ayat-ayat lain selain ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kita dengarkan bagaimana penyampaian baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah perhimpunan ini. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Pada saat menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 117 sampai 118. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya bersabda, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan, uratan, gurla. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa'aqulu ya rabbi usayhabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dikumpulkan ke hadapan Allah dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana, lagi tak berkhitan. Sampai di sini ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah bertanya mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Nggak ada lagi orang yang berpikir untuk melihat syahwat atau melihat orang lain dengan syahwat atau melihat aurat orang lain. Lalu Nabi SAW membacakan surah Al-Anbiya 104, sebagaimana kata Allah, kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ketahuilah, manusia pertama yang diberi pakaian, kata Nabi SAW, ialah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwa sejumlah orang dari umatku dibawa, lalu mereka ditarik ke sebelah kiri. Maka aku mengatakan, wahai Robku, mereka adalah sahabatku. Sampai sini dulu teman-teman sekalian.
Makna daripada sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam, karena semua dibangkitkan telanjang. Sementara tadi potongan hadis pertama, tidak ada alas kaki, tidak ada busana, tidak ada juga tidak berkhitan. Maka Ibrahim alaihissalam orang yang pertama Allah SWT berikan pakaian. Artinya di mahsyar kita tidak akan terus telanjang. Awal dibangkitkan dari kuburan, karena jasadnya jasad baru, tidak ada lagi kain kafan, tidak ada segala, dari tulang tumbuh daging, maka secara otomatis tidak ada bajunya. Maka di sini tentu kata sebagian ulama hadis bukan berarti seseorang atau semua manusia dibangkitkan telanjang lalu saling lihat melihat. Kata sebagian ulama hadis yang difahami dari makna potongan hadis ini adalah orang akan dibangkitkan hari kiamat telanjang waktu keluar dari kuburan semuanya. Kemudian pada saat itu pula diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tidak sempat saling lihat melihat. Tidak sempat saling melihat. Dan Ibrahim alaihissalam orang yang pertama diberikan pakaian karena pada saat akan dibakar oleh Namrud, bajunya dibuka. Dan dia dilempar ke dalam api sebagai bentuk mempertahankan agama Allah dalam kondisi tidak menggunakan pakaian. Memang dilucuti semua pakaiannya Ibrahim alaihissalam karena Namrud ingin mempermalukan Ibrahim dan juga ingin membakarnya. Dengan perkataan yang sombong mengatakan, saya ingin Ibrahim merasakan panasnya api tanpa pakaian. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ibrahim alaihissalam dan dialah orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat. Kemudian sabda Nabi SAW, nanti akan datang di antara umatku yang kemudian diseret ke arah kiri. Yang dimaksud dengan ke arah kiri adalah ada yang mengatakan arah kiri Nabi SAW, dan ada yang mengatakan arah kiri yang dimaksud adalah ke arah neraka Jahannam. Lalu kata Nabi SAW, Usayhabi. Makna daripada Usayhabi ini ismu tasghir, sesuatu yang dikecilkan dari sahabah atau ashab. Dan diistilahkan sahabat siapapun yang bisa melihat Nabi SAW dengan mata kepala, atau kalau dia buta dia mendengarkan perkataan Nabi secara langsung, atau berdekatan dengan Nabi SAW, atau mengucapkan syahadat di hadapan baginda Nabi SAW, kemudian kemudian beriman dan meninggal dalam iman itu, maka dikatakan sahabat. Berarti di sini sabda Nabi SAW ada di antara sahabat yang pernah datang bertemu dengan Nabi, kemudian ditarik ke arah neraka Jahannam. Kok bisa? Ulama merincikan di sini, dan ini butuh ilmu teman-teman sekalian. Karena orang-orang Syiah menunggang ini mengatakan buktinya ada sahabat yang masuk neraka. Sahabat itu tingkat-tingkat. Ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, seperti mereka punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, kemudian para istri Nabi SAW, semuanya sahabat. Ya. Ada orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW karena mereka menuntut ilmu. Para penuntut ilmu, sahabat-sahabat yang tinggal di Suffah. Kemudian datang ashab atau orang-orang yang hadir di perang Badar atau peperangan Nabi SAW yang lainnya. Ada orang yang tiap hari ketemu dengan Nabi. Jadi saya ringkaskan begini, sahabat itu ada orang yang tiap hari ketemu Nabi SAW. Dan level yang tertinggi sebenarnya dari pertemuan ini adalah orang yang suka terus bertemu dengan Nabi SAW, terutama para penuntut ilmu, para sahabat yang memang datang menurut ilmu, yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik. Ini semua teman-teman sekalian orang-orang yang memang tiap hari sama Nabi, di belakang rumah Nabi SAW. Nabi keluar kemana diikutin sama mereka. Jadi kadang-kadang wahyu turun, mereka yang paling pertama mendengarkan wahyu itu. Nabi SAW kalau turun wahyu, kalau di rumahnya, maka istrinya tahu, kemudian beliau keluar ke Suffah di belakang atau ke masjid, nyampein kepada sahabat, nanti mereka pada sebarin hadis-hadis ini. Makanya kita temukan ada sahabat yang tidak pernah meriwayatkan hadis, karena ada memang sahabat yang tiap hari bersama Nabi SAW dan memang mau belajar. Ada sahabat yang ketemu Nabi hanya pada waktu sholat saja 5 waktu. Kalau ada penyampaian wahyu dia dengar, kalau tidak ada ya sudah dia pulang ke rumahnya. Ada sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW cuma Jumat sekali, rumahnya jauh, sholat Jumat baru dia datang di luar Madinah dan seterusnya. Ada orang yang bertemu dengan Nabi SAW hanya di peperangan. Pas terdengar panggilan jihad di Madinah, mereka pada datang kumpul, ikut dengan Nabi SAW. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW di musim haji. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW yang paling sahabat jauh sekali adalah sahabat yang datang, terutama di setelah pembebasan kota Mekah. Yang Allah SWT menjelaskan tentang masalah
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang pada saat itu engkau melihat Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ini terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi setelah Mekah takluk, seluruh jazirah Arab, suku-suku Arab ketakutan dengan Nabi SAW. Maka mereka berbondong-bondong kepala suku dengan orang-orang sukunya datang ke Madinah lalu mereka mengucapkan syahadat. Saking padatnya pada saat itu Madinah sampai tidak ada tempat untuk jalan. Jadi penuh dengan manusia. Mereka ucapkan syahadat. Makanya Allah mengatakan waraitan nas, dan kau lihat orang seluruh manusia. Ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah pada saat itu mereka datang syahadat, mereka pulang. Ada yang cuma datang syahadat, pulang, nggak pernah belajar apa-apa dari Nabi SAW. Saking banyaknya orang. Nah setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang yang masuk Islam, yang Nabi tahu ini syahadat depan Nabi. Dia datang syahadat depan Nabi, lalu pulang. Nabi SAW pernah lihat orang ini. Dan tetap diistilahkan sahabat, karena melihat Nabi SAW kan. Mereka pulang, ternyata setelah Nabi SAW meninggal, mereka menolak membayar zakat. Dikenal dengan mani'uz zakah. Yang Abu Bakar akhirnya perangi mereka. Mereka turut syahadat di depan Nabi SAW. Lalu mereka pulang ke kampung-kampungnya, ternyata dengar Nabi SAW meninggal, mereka pikir zakat itu hanya diserahkan ke Nabi. Nggak usah diserahkan lagi kepada khalifah setelahnya. Artinya mereka mau hapus zakat. Zakat hanya di zaman Nabi SAW saja. Maka Abu Bakar pun akhirnya memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, sabarlah. Kita kirimkan aja da'i ke dia, ke mereka. Kata Abu Bakar, hai Umar, saya pernah mendapatkan kamu di zaman jahiliyah seperti singa. Dan kenapa saya temukan kamu setelah Islam menjadi pengecut seperti ini? Kan dia bilang, tidak usah kirim pasukan, kata Umar. Umar niatnya baik, kirim da'i. Kata Abu Bakar, tidak bisa. Saya temukan kau dulu seperti singa di zaman jahiliyah. Semua orang kau mau terkam. Sekarang setelah Islam, kenapa kau jadi pengecut begini? Maka Umar terdiam. Lalu kata Abu Bakar kalimat yang akhirnya Umar akui, saya demi Allah akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat, dan siapapun yang menolak membayar zakat ke pemerintah, karena itu kan pemerintah setempat pada saat itu. Dikumpulkan lalu Abu Bakar yang bagikan. Yang menolak pembayaran zakat ini, maka saya yang dulu diserahkan kepada Nabi SAW walaupun cuma seekor kambing, maka saya akan perangi mereka. Lalu diutuslah pasukan dan diperangilah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal ini pernah menjadi sahabat Nabi SAW, tapi ternyata mereka meninggalkan agama Islam. Mereka menolak zakat. Jadi makna daripada sahabatku ini bukan berarti sampai di sini hadisnya. Perhatikan lanjutan hadis apa? Setelah Nabi SAW mengatakan, wahai Rabb, mereka para sahabatku. Maka dia menjawab, dia di sini Allah. Ya, karena D-nya diganti kata ganti besar ya, huruf besar di sini berarti Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi maknanya di sini apa? Setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang itu yang dalam histori disebutkan penolak zakat. Dan ada juga yang datang dari sisi lain seperti Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Unsi. Ini orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia atau pada saat akhir-akhir hidupnya Nabi SAW, lalu mereka melanjutkan keyakinan mereka setelah itu. Maka kata Nabi SAW, aku pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh hamba saleh, maksudnya Nabi Isa AS, yang pegang buku ditulis itu ya. Ini maksud dengan hamba saleh perkataan Nabi SAW adalah Isa AS, karena ayat yang dibacakan Nabi ini adalah perkataan Isa pada hari kiamat. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Isa AS bersama dengan kaumnya lalu tanya, hai Isa, apakah kau mengatakan kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku selain Allah? Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Gitu kan? Sampai akhirnya turun firman Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku atau engkau angkat aku, kata Isa alaihissalam, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau ya Allah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memaafkan mereka atau mengampuni, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang dalam keadaan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mani'uz zakah dan orang-orang yang
mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Perlu ini teman-teman sekalian ya. Karena orang-orang Syiah menjadikan hadis ini alasan kalau sahabat banyak yang murtad. Abu Bakar tidak murtad, Umar tidak murtad, semua sahabat di Madinah tidak ada yang murtad. Yang murtad ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan belum ada imannya. Mereka yang menolak membayar zakat maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pun ada di antara mereka yang taubat ya. Ada di antara mereka yang sempat taubat dan akhirnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga, tentu saksi bahasan sini adanya pembangkitan ya. Adanya pembangkitan, jadi dihimpunkan, lalu Nabi SAW sempat berbicara dengan malaikat dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pembelaan atau menanyakan tentang keadaan sahabatnya. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu khufatan uratan gurla. Qalat Aisyatu ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd, qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, tanpa berbusana, lagi tak berkhitan. Aisyah berkata, apakah laki-laki dan perempuan semuanya akan melihat satu sama yang lain? Beliau menjawab, perkara lebih dahsyat daripada memperhatikan hal itu. Tapi saksi bahasan, kita pasti akan dibangkitkan. Dan sudah pernah saya jelaskan rasionalnya ini. Nggak akan mungkin orang mau melihat aurat lagi. Kalau ada kebakaran saja atau negara atau Indonesia atau Jakarta lagi diserang dengan musuh, di sana-sana orang lagi dibunuh-bunuhin, ada orang lagi teranjang, antum masih sempat mau lihat? Udah nggak terfikir kan? Walaupun secantik apapun, segagah apapun lewat, kita berpikir menyelamatkan diri kita. Di hari kiamat orang bagaimana memikirkan selamatkan diri dari api neraka yang bergejolak di depan matanya. Dari sisi lain, lebih santun penjelasan ulama tadi yang saya sampaikan. Jadi begitu dibangkitkan memang dalam kondisi telanjang. Karena kita tumbuh seperti tumbuhnya daun, pohon, kata Nabi SAW. Jadi tumbuh betul-betul utuh, ototnya, urat-urat sarafnya, semuanya, kulitnya sampai utuh. Memang nggak pakai apa-apa. Tapi makna hadis tadi apa? Dan orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim AS. Artinya langsung diberikan pakaian pada saat itu. Kemungkinan adalah yang makna paling tepat dan santun memang mereka tidak saling melihat. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi SAW tidak menjelaskan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidak sempat mereka saling melihat, tapi Nabi SAW ingin menitipkan pesan yang lebih besar. Perkara lebih dahsyat daripada itu, hai Aisyah. Gak ada waktu untuk saling melihat. Orang ingin menyelamatkan dirinya pada saat itu. Hadis yang lain riwayat Tabarani dalam Awsat dengan sanad yang sahih, sebagaimana juga Al-Mundhir disebutkan dalam Kitab At-Targhib. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki dan tanpa busana. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian dari kami memandang sebagian yang lain. Beliau menjawab, manusia tengah sibuk. Aku bertanya, apa kesibukan mereka? Beliau menjawab, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala yang sekecil atom dan sekecil biji sawi. Semua akan diperlihatkan pada saat itu. Jadi luar biasa gitu. Saya kasih contoh, kalau kita lagi selesai ujian dan akan diumumkan hasil ujiannya, kita akan fokus ke situ. Nggak ada lagi saatnya untuk melihat ke sana sini. Bahkan kita ditawarkan minum pun kita masih menolak. Ini sekarang lagi ditempel, hasil lulus atau tidak. Kita lagi sibuk dengan itu. Makan, minum, kita tinggalin semua. Mau ke kamar mandi, atau cuma hasil ujian biasa. Bagaimana kalau pada saat itu ditentukan teman-teman tidak ada pilihan lain, surga atau neraka? Gitu. Jadi memang sulit sekali. Orang tidak akan ada waktu untuk memikirkan lagi masalah-masalah seperti itu. Hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti bulatan yang jernih. Dan ini sudah kita jelaskan di bab Minhajul Muslim kita. Bagaimana pada hari kiamat seluruh yang ada di bumi ini keluar, gunung-gunungnya tercabut, batu-batu segala macam hal sampai bumi seperti kapas. Lalu dibenturkan keduanya dengan satu benturan. Gunungnya dihantamkan kembali ke tempat dasarnya, gunung itu diikatkan oleh Allah sehingga menjadi lebur, menjadi tanah semuanya. Nggak ada lagi air, nggak ada lagi lautan. Semuanya sudah menguap airnya menjadi lapangan yang luas, itu yang dinamakan dengan mahsyar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang menjelaskan tafsir surah Al-Furqan ayat 34. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan atau dibangkitkan lalu dikumpulkan ke neraka jahanam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya, wahai Rasulullah? Kata Anas bin Malik. Maka beliau menjawab, Alaysalladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi. Bukankah zat yang menjalankannya di atas kedua kakinya semasa di dunia kuasa untuk menjalankannya di atas mukanya? Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang kafir jalan mukanya yang di bawah, gitu. Jalan, bukan kakinya di atas. Jadi sangat sakit. Dia tidak mau harus jalan dengan cara seperti itu. Maka sini sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, apakah mereka jalan dengan wajahnya? Gitu. Kata Nabi SAW, kaget nih. Kata Nabi SAW, zat yang telah membuat mereka jalan dengan kaki di dunia, mampu membuat mereka jalan dengan wajahnya di hari kiamat. Qatada mengatakan, tentu demi keperkasaan Rabb kami. Jadi ini lihat metode para sahabat. Pada saat disampaikan hal-hal yang seperti ini, saya sudah pernah bilang, masuk akal, tidak masuk akal, mudah dicerna atau tidak, kita beriman. Gitu. Dan orang yang beriman akan mudah. Dia tidak perlu protes, gitu kan. Jadi tinggal penuhi, selesai. Dan Allah tidak akan pernah berdusta. Allah selalu benar dalam firman-Nya. Hadis selanjutnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Beliau menjawab, zat yang telah menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka, berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri. Jadi mereka jalan dengan wajahnya. Allahu a'lam bagaimana. Tentu ini sesuatu yang menyakitkan, gitu kan? Karena bisa kena matanya, bisa kena kulit wajahnya, dan wajah selalu sensitif sekali, gitu kan? Setiap orang mau dipukul, yang paling pertama dia selamatkan apanya? Wajah. Kalau ada orang mau dipukul, mukanya ditutup sama dia. Kuasa Allah SWT, karena wajah mulia. Allah taruh. Orang kalau mau lihat orang ini, dari wajahnya dilihat. Wajah dia tolak ukur semuanya. Maka wajah mereka pada saat itu dihinakan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna sabda Nabi SAW, mereka berkendaraan, ini Allahu alam. Jadi sebagian umumnya ulama mengatakan Allahu alam berkendaraan seperti apa? Apakah mereka ada yang menunggangi kuda? Allahu alam. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, orang yang melewati sirat, yang pertama seperti kilat, yang kedua seperti penunggang kuda. Apakah makna penunggang kuda ini ada kudanya? Mungkin, bukan mustahil. Ya, bisa saja ada hewan-hewan yang Allah SWT siapkan menjadi tunggangan mereka pada hari kiamat. Tapi kita imani apa adanya. Sabda Nabi SAW yang lain riwayat Tirmidzi, Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta berjalan di atas wajah-wajah mereka. Di sini perhatikan sabda Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan. Maksudnya kalian umat Islam berjalan kaki, berkendaraan, dan mereka dibangkitkan, maksudnya orang-orang kafir di atas wajah-wajah mereka. Berarti jelas sekali sabda Nabi SAW yang dibangkitkan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir, bukan kaum mukminin. Tapi kaum mukminin di sini dibangkitkan justru termulia dalam kondisi berjalan kaki dan juga berkendaraan. Tapi saksi bahasan ada pembangkitan. Hadis selanjutnya riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu meriwayatkan radhiyallahu anhu ajma'in dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adh-dhurra atau amthal adh-dharri fi suratir rijal yaghshahumul dhullu min kulli makan yusaquna ila sijni fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhum narun anyar atau anyar yusqawna min usarati ahli an-nar tinatul khabal.
Orang-orang yang sombong selama di dunia akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat seperti butiran-butiran pasir dalam rupa manusia. Jadi kecil sekali. Sementara manusia yang lain 60 siku ke langit. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat karena orang-orang bisa injak-injak, dan kalaupun diinjak mereka kesakitan tapi mereka tidak mati karena nggak ada lagi kematian. Ini yang dimaksud dengan kehinaan. Mereka digiring ke sebuah penjara di Jahannam yang disebut dengan Bulis, yang mereka diliputi api yang sangat panas, serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka, yaitu tinatul khabal. Dan tinatul khabal, teman-teman sekalian, adalah air nanah dan darahnya penghuni neraka. Makanya di situ disebutkan isarati ahli nar, kalau yang pegang buku di lembaran setelahnya, yaitu cairan ahli neraka. Yang dimaksud apa yang diperas dari tubuh mereka berupa luka dan nanah. Wa na'udzubillah, ini minuman mereka. Saksi bahasan mereka akan dibangkitkan. Jadi ada orang dibangkitkan dalam kondisi karena dia sombong di dunia, kecil seperti butiran pasir tapi berwajah manusia. Kemudian di hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 cara. Ragibina wa rahibin, dalam keadaan senang dan ketakutan. 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan juga berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Hadis ini menjelaskan kepada kita, teman-teman sekalian, kalau manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, ada orang yang rahibin, gembira dan senang, ada orang rahibin dalam keadaan takut. Orang-orang yang rahibin, yang dalam keadaan gembira karena sudah menerima buku-buku amal mereka dengan tangan kanan, disebutkan di sini mereka akan menunggangi unta. Berarti penyebutan masalah hewan, apakah hewan unta di dunia? Allahu a'lam. Unta mereka tunggangin. Ada 2 orang di atas unta, ada 3 orang di atas unta, maksudnya 1 unta mereka bertiga. Ada yang 4 orang di atas unta, ada yang 10 orang di atas unta. Berarti menandakan unta ini berbeda dengan unta dunia. Kata sebagian ulama hadis, mustahil unta sekuat apapun di dunia bisa naik 10 orang. Enggak mungkin terjadi. Berarti menandakan ada unta spesial Allah khususkan. Kita imani. Kita imani apa lagi? Unta itu maksimal 2 orang, 3 orang itu sudah luar biasa, gitu kan? Kalau ini sampai 10 orang berarti memang ada unta yang khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa mereka maksudnya orang-orang yang takut sekarang. Jadi orang-orang beriman semuanya akan dibangkitkan seperti ini kondisinya. Lalu kemudian ada orang yang dibangkitkan untuk masuk neraka, sementara nunggu menuju ke neraka, maka ada di antara mereka yang tidur, maksudnya sini bukan tidur lelap ya. Mereka berbaring dalam kondisi terbaring, tapi api bersamanya. Di mana mereka itu berbaring. Jadi tidur ini lebih baik diganti dengan berbaring. Karena terjemahan belum tepat, tidak tepat kalau tidur. Tidur berarti lelap. Tapi berbaring. Dia dalam kondisi tidak ada tidur lagi. Bagaimana cara orang tidur di mahsyar gitu kan? Nggak mungkin. Jadi sudah disiksa luar biasa. Di sini dia tidur berbaring dan api bersamanya di mana ia berbaring. Bermalam bersamanya di mana ia bermalam. Dan ini maksud sebenarnya bermalam terjemahannya ya. Tapi yang kalau dalam lafaz hadisnya ini adalah dia berpindah tempat, ya. Dimanapun dia pergi. Seperti mana terakhir hadisnya dikatakan dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Gitu ya. Juga dikatakan pagi bersama mereka di mana mereka berada. Apakah di sini berarti di akhirat ada malam dan pagi? Jawabannya tidak, teman-teman sekalian. Itu bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi yang dimaksud sini sebenarnya bukan pagi, tapi mereka berjalan waktu. Mau malam, mau siang, seperti waktu di dunia. Tapi bukan berarti pergantian cuaca, pergantian udara, enggak. Tapi yang dimaksud adalah sepanjang waktu mereka nunggu itu, seperti dunia mereka istilahkan dengan pagi dengan malam, maka sepanjang itu pula api bersama mereka. Itu maknanya. Saksi bahasan kita, manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Berarti akan dibangkitkan. Selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim juga. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berpeluh pada hari kiamat. Peluh artinya keluar keringat, dan peluh ini diistilahkan keringat yang butiran-butiran besar, gitu kan.
Sehingga peluh mereka masuk ke bumi, masuk ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Karena kan di mahsyar. Maka keringatnya mereka saking banyaknya sampai masuk ke dalam bumi 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Jadi saking banyaknya keringat, karena Allahu a'lam berapa lama orang berdiri di mahsyar nanti, maka keringat itu keluar dan akan masuk ke bumi, dan bumi pun sudah sampai penuh dengan keringat mereka. Sampai keluar dan akhirnya menenggelamkan mereka. Tentu ada hadis lain yang menjelaskan, kalau ada yang tenggelam sampai mata kakinya dengan hikmah Allah. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, yang sampai tenggorokan, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri tergantung daripada dosa yang dia lakukan. Saksi bahasan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan mengeluarkan keringat karena panasnya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Bukhari Muslim juga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Qala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi. Yang dimaksud dengan pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Tafsirnya adalah kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya sendiri hingga mencapai separuh telinganya. Ya. Saking banyaknya air keringat itu. Wa na'udzubillah. Itu susah sekali. Ya, air keringat kita tahu asin, kotor, tidak nyaman gitu kan. Dan dia tidak bisa lepas, nggak bisa lepas. Keringat dia pun tidak akan menimpa orang yang di sebelahnya. Bisa saja dengan kuasa Allah dia tenggelam, di sebelahnya cuma mata kakinya. Atau mungkin di sebelahnya tidak kena sama sekali dan seterusnya. Ya. Kuasa Allah. Tapi ini saksi bahasan pasti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ini keadaan-keadaannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi selanjutnya adalah Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk sangat dekat hingga jarak matahari dari mereka hanya sejarak 1 mil. Sekarang berapa mil? Hah? Luar biasa ya. Jutaan jaraknya jauh dari bumi. Sekarang nanti di hari kiamat hanya 1 mil, jadi panasnya luar biasa. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut. Jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Jadi orang-orang Arab itu biasa menggunakan istilah mil adalah jarak kayu, kan biasanya orang kalau pakai celak itu dicelupin di celak ada seperti kayunya, itu nanti baru ditaruh di antara dua mata, ditarik di antara dua kelopak mata ini ditaruh kayu celak itu, kemudian ditarik ya. Nah ini pada saat seseorang orang Arab itu mau meletakkan kayu itu di antara dua kelopak matanya supaya garis di bulu matanya itu berwarna hitam dan celak merata di bulu matanya, itu juga dinamakan mil. Itu juga dinamakan mil. Maka di sini yang dikatakan oleh Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud mil itu adalah mil jarak bumi. 1 mil ya lumayan, lebih jauh dari 1 kilo gitu ya. Kurang lebih 1,5 kilo ya. Atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Jadi orang tadi pada saat menggores mata, apakah matahari sedekat mil dunia atau milnya mata yang pada saat orang menggunakan celak itu. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada pula yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan oleh peluh. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulutnya. Artinya ada yang sampai ke sini. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani secara mauquf dengan sanad yang bagus. Sebagaimana Al-Mundhiri juga menyebutkan dalam Kitabut Targhib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat. Dan surga di hadapannya dengan gadis-gadisnya dan piala-pialanya. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya, sesungguhnya seseorang mengeluarkan peluh sehingga mengalir di tanah, kemudian naik hingga mencapai hidungnya, dan ia tidak disentuh oleh hisab. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan. Hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mauquf. Mauquf artinya sampai ke sahabat, enggak disampaikan. Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda, enggak. Jadi sahabat ini menceritakan apa yang dia tahu dari Nabi SAW, tapi bukan dengan lafaz yang Nabi sampaikan.
diistilahkan dengan hadis yang mauquf, hanya sampai ke sahabat saja. Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan perkataan ini kepada kita. Sekali lagi dia mengatakan, bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat. Yang dimaksud adalah neraka akan terlihat dari bumi. Karena memang akan didatangkan neraka. Setelah di bumi jadi mahsyar, semua dibangkitkan, maka neraka dan surga terlihat depan mata. Terlihat, orang-orang bisa melihatnya. Neraka akan terlihat dan akan menjadi penyebab neraka di bumi ini. Orang semua ketakutan, kepanasan. Dan juga surga dihadapkan. Jadi mereka juga lihat dengan gadis-gadisnya, maksudnya pelayan-pelayannya dari bidadari dan piala-pialanya. Nah, dimaksud adalah bejana-bejana yang dipakai untuk minum. Jadi terlihat surga itu. Orang-orang lihat juga neraka. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya, maksudnya dia namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang betul-betul mengeluarkan peluh pada saat itu sehingga mengalir di tanah, kemudian naik hingga mencapai hidungnya. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah keringat dia keluar masuk ke tanah yang dia berdiri sampai 70 hasta ke dalam. Karena terus aja keringat, maka akan keluar memenuhi tubuhnya sesuai dengan hikmah Allah dan sesuai dengan kadar perbuatannya dengan hikmah Allah. Sesuai dengan kadar perbuatannya ya, dengan hikmah Allah. Dan ia tidak disentuh hisab. Maksudnya ini bukan masalah timbangan amal. Ini sebelum timbangan amal, siksaan datang begitu saja. Susah bernafas. Di keringatnya sendiri, tenggelam sampai ke mulutnya, sampai ke hidungnya, sampai ke sengak kupingnya. Dan ini luar biasa tersinya. Ini bukan hisab, belum timbangan amal nih, masih nunggu. Makanya ada sebuah hadis yang berbunyi, kita semua akan dibangkitkan kata Nabi SAW di mahsyar dan Allahu a'lam berapa lama manusia akan menunggu. Saking jenuhnya sampai akhirnya mereka mendatangi para nabi-nabi minta untuk memberikan syafaat. Dan terakhir mereka datang kepada Nabi SAW dan Nabi SAW yang meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah datang menghakimi manusia. Saksi bahasan adalah mereka akan dibangkitkan dan para tabi'in yang mendengarkan dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan wahai Abu Abdurrahman, berarti anaknya Abdullah bin Mas'ud yang pertama bernama Abdurrahman maka dipanggil kunyanya Abu Abdurrahman. Mengapa demikian? Maka kata Abdullah bin Mas'ud karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan. Kenapa manusia-manusia ini dibiarkan mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri? Kenapa enggak dihisap? Kata Abdullah bin Mas'ud agar mereka melihat manusia yang lainnya. Betul nih dibangkitkan dalam kondisi mereka sadar dan mereka juga melihat orang-orang yang masih tunggu dihisap dan tenggelam dengan keringatnya. Mereka lihat depan matanya orang-orang yang dilempar ke neraka, orang kafir, orang munafik. Supaya betul-betul memberikan penjelasan ini benar loh terjadi, pembangkitan dan pelemparan ke api neraka, penyelamatan ke surga benar-benar terjadi. Beruntunglah orang yang beriman ini teman-teman sekalian, dan beruntung antum bersyukur sama Allah malam ini mengetahui informasinya, karena kita jadi tahu. Bayangkan kalau kita tidak tahu dan kita lalai dan bangun dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi kita tidak mengerti apa-apa, mau bilang apa pada saat itu? Saya tidak tahu ya Allah. Banyak pengajian, banyak dai saya kirim kata Allah. Banyak buku-buku diterbitkan, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, tidak ada yang tidak bisa belajar, gitu kan? Semua bisa tahu, maka beruntunglah orang yang tahu dan akhirnya berhati-hati. Hadis selanjutnya riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad bagus, ya. Sebagaimana nyatakan Mundhir dalam kitab Targhib. Darinya juga Musa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yaljamuhu al-'araqu yaumal qiyamah fayaqul, ya Rabbi irhamni walau ilan nar." Sesungguhnya seseorang ditenggelamkan oleh peluhnya sendiri pada hari kiamat. Maka ia mengatakan, "Wahai Rabbku, kasihanilah aku walaupun aku harus ke neraka." Padahal waktu itu dia belum tahu neraka bagaimana. Karena tersiksanya dengan keringatnya sendiri, nggak bisa bergerak. Sebagian ulama mengatakan kalau kita mau ibaratkan sekarang seperti dalam kaca penuh dengan keringat, dia terikat, nggak bisa bergerak apa-apa. Tidak mati, keringatnya sendiri sampai ke hidungnya, nafas nggak bisa, ketelan juga akhirnya, tapi nggak mati-mati. Dan akhirnya karena tersiksanya mereka mengatakan sampai mereka mengatakan ya Allah kasihani aku walaupun aku harus masuk neraka. Dia tidak tahu kalau neraka lebih berat daripada itu. Wa na'udzubillah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian hadis Abu Ya'la dengan sanad sahih sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, pada hari kemudian manusia pasti dibangkitkan menuju Rabb semesta alam selama setengah hari dari 50.000 tahun. Ya. Maka hal itu mudah bagi orang-orang yang beriman seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berapa lama mereka menunggu di mahsyar untuk dihisap saja. Setengah hari dari 50.000 tahun yang dimaksud adalah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau jarak antara bumi pada Allah Subhanahu wa taala disebutkan 50.000 tahun. Ya, seperti ayat Al-Quran berbunyi, 50 alf sanah, 50.000 tahun, gitu kan. Sebagian ulama hadis menghubungkan antara sabda Nabi SAW ini dengan firman Allah itu. Maksudnya adalah 20.005 tahun, 25.000 tahun, 25.000 tahun. Jadi ini luar biasa. Menunggu di mahsyar untuk dihisab saya 25.000 tahun. Kita berumur 70-80 tahun, saya sudah lama sekali teman-teman sekalian. Tapi luar biasanya mereka dibangkitkan pada saat itu sampai 25.000 tahun. Ini bukan hal yang ringan, berat, gitu kan. Tapi Nabi SAW sampaikan berita gembira bagi orang yang beriman, dan itu ringan bagi orang beriman karena mereka tidak tenggelam dengan peluhnya sendiri. Bahkan ada 7 golongan yang Allah naungin, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang mengingat Allah sendiri kemudian dia menangis, ya. Kemudian 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karenanya, dan orang yang diajak berzina, kemudian dia dari seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan juga harta, lalu dia mengatakan saya takut pada Allah, dan seseorang yang terakhir berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya. Maksudnya kinayah. Ya, gambaran saja ini oleh Nabi SAW yang terakhir, yang ketujuh ini, kalau tangan kiri tidak tahu bagaimana dengan orang lain. Ini yang mereka sama sekali tidak rasakan. Kata Nabi SAW, sampai akhirnya orang mukmin hanya seperti menunggu pada saat matahari mau terbenam sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi dianggap sebentar walaupun 25.000 tahun. Pasal 28, gambaran tentang perhitungan amal. Penulis mengangkat dalil pertama surah Al-An'am ayat 62. Jadi adanya hitungan amal. Ibadah amal soleh akan dihitung, amal buruk juga akan dihitung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman surah Al-An'am ayat 62, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu, maksudnya hari kiamat, adalah miliknya Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Saksi bahasan kita ada perhitungan. Jadi walaupun manusia jumlahnya banyak sekali, hisabnya Allah cepat. Kalau Allah SWT sudah datang menghakimi hambanya, sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Saksi bahasan ada hisab hari kiamat. Kemudian yang kedua, al-insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Kenapa, Ki? 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka pasti dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya atau keluarganya yang sama-sama beriman dalam kondisi gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak sambil mengatakan celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura, karena dulu di dunia dia bergembira-gembira dengan meninggalkan amal saleh dikala kaumnya atau di tengah kaumnya yang kafir. Saksi bahasan kita di sini teman-teman sekalian, adanya gambaran amal mereka akan terima. Yang dimaksud dengan menerima kitab dengan belakang punggung adalah, sebagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya terima buku cuma 2.
Kanan berarti masuk ahli surga, kiri berarti ahli neraka. Kalau orang yang dikasih dengan buku tangan kanannya, maka akan datang buku dari depannya. Sementara orang yang dikasih dengan buku tangan kiri, maka datang dari belakangnya. Ini yang dimaksud dengan orang yang menerima buku dari belakangnya. Kemudian surah Al-Haqqah. Selanjutnya surah Al-Haqqah ayat 18 sampai 29. Surah nomor 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ini kayaknya saya lebih baik baca dari awal ya, karena surahnya tidak terlalu panjang. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, apakah kalian sudah tahu dan berusaha mengetahui tentang apa itu hari kiamat? Kadzabat Thamud wa 'Adun bil Qari'ah. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, dan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, telah mendustakan hari kiamat. Apa yang terjadi? Karena mereka mengatakan tidak ada kiamat, tidak ada hisab. Kata Allah, fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Thamud, maka kami binasakan mereka dengan kejadian yang luar biasa. Bisa dikatakan at-taghiyah juga berarti ya, sebuah siksaan yang menyedihkan. Ayat 6-nya wa amma 'Adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kalaupun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ini semua karena mereka menolak beriman tentang adanya pembangkitan, adanya hari kiamat. Lalu Allah bilang di ayat 7-nya, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, maka kalian atau kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian bisa melihat seorang pun di antara mereka yang masih hidup? Mana buktinya mereka? Padahal mereka ada kisahnya, ada peninggalan tempat-tempat mereka. Waja'a fir'aunu min wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya juga, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan mereka. Yang dimaksud adalah adanya kaum Lut, ya. Kaum Lut adalah kaum Nabi Lut sebelum Fir'aun, ya. Sepupunya atau ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhum akhdatar rabiyah. Maka masing-masing mereka kena mendustai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera, maksudnya Nuh alaihissalam. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kalian, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Tidak ada orang yang tidak kenal kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh dunia mengetahui masalah itu. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala sudah ditiupkan sekali, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Nanti kita semua akan melihat itu, karena langit sudah terbelah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Saksi-saksi bahasan kita di sini teman-teman sekalian, mulai masuk fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya,
dari hadapannya berarti didatangkan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena dia sudah tahu, tidak ada pilihan lain. Kalau kanan berarti masuk surga. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku sangat yakin bahwa sesungguhnya aku telah menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya sudah selesai. Biarpun aku tidak baca, aku akan masuk surga. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makanlah dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, dan ini datangkan dari belakang punggungnya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya, baik kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, karena dia tahu dia akan masuk neraka. Walam adri ma hisabiyah, coba aku tidak tahu apa hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba seandainya kematian yang dulu berlalu di dunia sudah menyelesaikan segala satunya. Coba mati sudah nggak ada lagi hisab ya. Ma agna anni maliyah, hartaku sekali-kali aku kumpulkan tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, maka akan binasa semua kekuasaanku. Nggak ada lagi. Pegawainya, tetangganya, anak buahnya semua sudah tidak ada. Ayat 30 kita lanjutkan ini kena sampai 29 saksi bahasannya, tapi kita tambahkan Allah mengatakan untuk penghuni neraka, khudhuhu fagulluh. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, pegang dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, thummal jahima salluh, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, dan juga belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dan ini sudah kita pernah jelaskan di masalah rantai-rantai di api neraka. Tapi saksi bahasan kita panjang lebar ayat ini menjelaskan dari 18 sampai 29, tapi kita baca 1 sampai 29, bahkan tadi sampai 32 kita baca. Ini semua menjelaskan tentang adanya kebangkitan dan hisab amal hari kiamat. Sekarang kita masuk kepada sabda Nabi SAW. Hadits riwayat Tirmidzi dan dihasan sahihkan oleh beliau. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Tidak tergelincir kedua kaki seorang hamba, maksudnya tidak akan beranjat, berpindah kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Waktu-waktu kita 24 jam dikasih, dibagi lagi sampai 24 jam itu, dibagi menitnya, dibagi detiknya, dipakai kemana nih waktu-waktunya. Tentang ilmunya, apa yang telah ia lakukan dengan ilmu itu. Makanya saya bilang salah satu kiat istiqamah, ilmu orang banyak yang tahu, tapi amalnya mana? Sudah berapa kali dengar sholat malam? Sholat malam enggak? Sudah berapa kali dengar dalil tentang infak, tentang ini, tentang itu, tapi diamalkan atau tidak? Kemudian tentang hartanya, harta 2 ditanya, dari mana dia dapatkan sumbernya dan kemana dia keluarkan. 1 rupiah pun ada pertanggungjawabannya, hati-hati. Kepada tempat maksiat, maka ini akan menjadi berat bagi dia. Serta tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan, dalam ketaatan atau kemaksiatan. Maka ini berarti menandakan ada hisab hari kiamat, karena memang ditanya pertanggungjawaban 4 hal ini. Dan ini berat sekali teman-teman sekalian. Kalau kita keluar kantor saja, keluar lari gitu saja, buang-buang waktu sama teman-teman pergi makan segala 2 jam, 3 jam. Kalau kita kembali ditanya sama bos, kira-kira gimana? Sudah bingung jawabnya. Gitu. Bagaimana kalau seluruh umur kita teman-teman, 60 tahun, 70 tahun ditanya semua sama Allah. Per detiknya, kamu kemana? Kamu kemana? Dan ada bukti, diperlihatkan, dilihat. Jadi berat sekali. Makanya para ulama mengatakan sesuatu yang sangat cerdas dilakukan oleh seorang mukmin, dia tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat dan meringankan timbangannya hari kiamat. Itu sesuatu yang sangat cerdas kalau dia bisa lakukan itu. Jangan ada musuh sama orang. Ada sesuatu teman-teman, terus terang sampaikan, selesai. Salah minta maaf, benar, pertahankan, selesai. Ya. Clear bagi dia, seorang muslim jelas hidupnya. Jangan ada musuh hari kiamat. Dan juga jangan sampai
membawa amal-amal yang buruk sehingga jadi berat timbangan. Karena tidak ada yang bisa bantu kita di hari kiamat. Bahkan terbalik, kalau kita siapkan musuh, kita akan diambil pahalanya. Gitu kan? Dan ini teman-teman informasi wahyu, tidak mungkin salah. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dikeluarkan hisabnya, maka ia diazab. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali ke kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Al-Insyiqaq 7-9. Beliau menjawab, itu adalah al-ard atau penyampaian, dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan ia binasa. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang dikeluarkan hisabnya. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang ditimbang amalnya, ditumpuk-tumpukin dosanya, gitu kan? Terus saja dosanya terus bertambah, kecuali pasti dia akan diazab. Udah nggak mungkin. Bagaimana caranya dia selamat? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalau orang terima bukunya dengan tangan kanannya, maka dia pasti akan selamat dan dia akan kembali ke keluarganya? Kata Nabi SAW, itu penyampaian. Betul, akan disampaikan seperti itu. Tapi yang sedang saya bahas, kata Nabi SAW, bukan itu. Adalah orang-orang yang menerima buku dengan tangan kiri, sehingga mereka harus dihisab dulu. Dan orang yang dihisab pasti akan binasa. Dihisab sini artinya terus saja diperhitungkan amal-amal dosanya, ini loh amal dosa ini yang kau lakukan, maka dia akan binasa, susah. Dia berat sekali, makanya jangan sampai ke situ. Itu sebenarnya penyampaian Nabi SAW, jangan sampai ke situ, jangan sampai beratkan hisab kalian hari kiamat. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah juga radhiyallahu anha mengatakan atau meriwayatkan bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikan kabar gembira, karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, termasuk aku, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi dimaksud sini teman-teman sekalian, berlaku benarlah, artinya teruslah melakukan amal semampu kalian yang benar. Yang Allah bilang benar lakukan, apa saja benar lakukan. Saling dekatlah dengan orang-orang beriman supaya saling mengingatkan, dan berikan kabar gembira. Selalu mengatakan kita mati masuk surga loh, kita kalau sholat ini dapat pahala ini loh, terus begitu. Dan berita gembira yang luar biasa adalah karena seseorang dari kalian tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Artinya dia tidak tahu kadarnya. Mungkin dianggap dirinya tidak khusyuk, tapi sudah cukup mengangkat derajat di surga. Ya, kan? Mungkin dia cuma mengerjakan sedekah 1.000 rupiah, tapi sudah cukup masukkan dari dalam surga. Orang tidak tahu. Beramal saja, beramal. Kita tidak tahu kadarnya. Kita tidak tahu. Mungkin kita anggap diri kita tidak lebih khusyuk dari orang sebelum, tapi ternyata kita lebih tinggi pahalanya. Mungkin kita nggak tahu. Maka jangan anggap remeh amal itu. Maka kata Nabi SAW, karena semua bukan masuk surga karena amalnya, tapi Allah gembira melihat hambanya mau mengerjakan amal itu. Ini bukan berarti kita lalaikan kehusyuan ya, tidak juga. Tapi orang mukmin beramal, berusaha, ikhtiar. Dia coba kejar target yang terbaik, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, "U'budullah mastata'tum." Sembahlah Allah semampu kalian. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah anda juga termasuk masuk surga bukan dengan amal anda? Kata Nabi SAW, iya, tapi Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Maksudnya aku telah diberikan berkah di waktu dan umurku sehingga aku melakukan kepatuhan padanya. Dan hadis ini menjelaskan sangat jelas teman-teman sekalian, kalau tidak ada orang masuk surga dengan amalnya, tapi masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu apa fungsinya amal? Ya untuk membuktikan orang ini layak masuk surga atau tidak. Dan pada saat masuk surga nanti derajat di surga tingkatan itu dengan amal, itu betul. Kemudian teman-teman sekalian, hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, kalian benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Nggak ada yang luput teman-teman pada hari kiamat. Semua pasti akan dihisab oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, la yakhtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamah hatta syatani fi man tatahata.
Segala sesuatu benar-benar akan berbantah-bantahan pada hari kiamat, sampai 2 ekor kambing tentang perkara tanduk menanduk. Jadi akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain, diriwayatkan Abu Ya'la dan sejumlah sanadnya, dengan sejumlah sanadnya, dan salah satu sanadnya adalah sanad yang baik atau bagus, bisa diterima sebagaimana dinyatakan oleh Mundhiri. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah SAW berada di rumahku suatu hari dan tangannya memegang siwak. Lalu beliau memanggil dayangnya atau seorang pelayan, Ummu Salamah, hingga tampak kemarahan di wajahnya. Kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar, ternyata menjumpai pelayan tersebut sedang bermain batu. Maka Ummu Salamah mengatakan, mengapa aku melihatmu bermain-main dengan batu itu padahal Rasulullah SAW memanggilmu? Ia menjawab kepada Rasulullah SAW, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena qisas, niscaya aku akan memukulmu dengan kayu siwak ini. Yang dimaksud dengan di sini seandainya bukan karena qisas, itu saksi bahasan kita. Artinya orang kalau mukul akan dipukul. Nabi SAW memanggil orang ini tapi dia tidak jawab. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena qisas, saya sudah akan memukulmu dengan kayu ini, tapi saya tidak akan memukul. Karena kalau saya pukul maka akan qisas, ada balasan. Gitu kan? Dan itu juga bisa berlaku pada hari kiamat, itu saksi bahasan kita. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Bazzar Tabarani dengan sanad hasan. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencambuk hamba sahayanya dengan zalim, maka ia dikisas karenanya pada hari kiamat. Kalau ada orang sengaja mukul orang bawahannya, kalau di sini hamba sahaya bisa diperjualbelikan, dia main cambuk saja, main pukul saja, itu sudah cukup untuk membuat dia dikisas pada hari kiamat, karena tidak ada yang bisa membalasnya di dunia. Nah, ini termasuk juga orang-orang yang zalim, siapapun zalim ya, tidak bisa dibalas di dunia maka akan dikisos pada hari kiamat. Hadis selanjutnya adalah hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menuturkan ia pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat atau mengatakan pada manusia dalam keadaan mereka telanjang, tak berkhitan dan tidak berbusana atau buhman. Kami bertanya, apa itu buhman ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia tidak memakai sesuatu apapun. Kemudian Allah menyuruh mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Akulah zat yang memberi balasan, akulah raja. Tidak patut seorang pun dari ahli neraka masuk neraka, sedangkan ia punya hak pada seseorang dari ahli surga, hingga aku mengkisasnya darinya. Dan tidak patut seseorang pun dari ahli surga masuk ke dalam surga, sedangkan seseorang dari ahli neraka punya hak terhadapnya, hingga aku mengkisasnya darinya, hingga tamparan. Ia mengatakan, kami bertanya, bagaimana caranya? Padahal kita datang dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tak berbusana. Beliau mengatakan, menjawab kebaikan dan keburukan. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, kalau misalnya ada seseorang di antara kita, dia pukul orang kafir, misal, ada orang kafir lewat dipukul sama dia, ditonjok sama dia. Contoh saja. Baik, kemudian karena dia badannya besar atau ditakutin, orang kafir itu tidak melawan. Meninggallah. Orang kafir ini kan tidak ada hisapnya. Saya sudah pernah bilang, ada orang di akhirat nanti 3 golongan. Ada orang masuk surga tanpa hisap. Ada masuk neraka tanpa hisap. Ada orang yang ditimbang amalnya, gitu kan. Nah, orang kafir, orang munafik, orang musyrik nggak ditimbang lagi amalnya. Ini masuk neraka langsung. Padahal orang ini pernah ditonjok sama orang muslim, gitu kan. Gimana caranya? Maka di sini setelah ditimbang amal-amal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, demi zatnya Allah dengan keperkasaannya Allah bersumpah, penghuni surga tidak akan masuk surga sampai semua haknya orang lain sudah diambil dari dia. Gitu kan? Walaupun dari orang kafir, penghuni neraka. Orang penghuni neraka itu akan datangkan tuh orang muslim, lalu disuruh tampar juga, baru masuk surga, gitu loh. Begitu maksudnya. Dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka. Orang kafir kan langsung masuk neraka nih. Baik, ada orang kafir pernah nonjok orang muslim, kan kafirnya dilempar ke neraka tanpa hisab. Tapi si muslim pernah dizalimi sama dia. Muslim kalau mau ngapurin dia, apa yang diambil dari dia? Kafir, gitu. Maka kata Allah SWT, tidak akan masuk neraka, penghuni neraka itu sampai ditarik kembali, lalu disuruh si muslim ambil haknya. Dia pernah ditonjok sekarang, baru kau masuk surga nih, baru masuk neraka. Seperti itu. Jadi luar biasa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba-coba, jangan usah bertengkar, enggak usah ribut. Otot-otot itu semua dipakai di kancah peperangan, bukan di sini. Ini dimaksud di sini.
Kemudian hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, yang mungkin sudah sering kita dengar, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi yang berbunyi, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu sabda Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuqda hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in funiyat atau fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alai ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut yang tidak punya dirham dan dinar ya Rasulullah. Bisnis bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala solat, lengkap pahala puasa, lengkap pahala zakat, juga membawa dosa karena pernah mencaci maki orang ini, pernah menuduh orang ini, pernah memakan harta orang yang ini, mengalirkan darah orang yang itu dan memukul orang yang ini. Lalu dosa-dosa itu ditebus dengan kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum menyelesaikan kewajibannya, maka keburukan-keburukan penuntut ya, yang datang akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang bangkrut luar biasa. Setengah mati buat amal, tapi ternyata diambil oleh siapa? Orang-orang yang dia zalimi. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah hadis yang disebutkan, dan hadis ini cukup panjang ya. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di tengah hari yang tidak berawan? Mereka menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab tidak. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak kesulitan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari keduanya. Lalu hamba berjumpa dengan Rabbnya, maka dia bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, ya wahai Rabbku. Dia bertanya lagi, Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku? Ia menjawab, tidak. Maka dia berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana kamu melalaikanku. Jadi pada hari kiamat teman-teman, tidak bisa orang bohong. Tidak bisa orang bohong. Dia kalau mau bohong, mulutnya bicara jujur. Makanya di sini dikatakan orang ini disebutkan kebaikan-kebaikan Allah sama dia. Saya sudah nikahkan kamu, dilihatkan buktinya. Saya sudah berikan kamu ini, dilihatkan buktinya. Semuanya. Yakin ini? Yakin. Baik. Apa kau yakin kau akan ketemu sama saya? Kau percaya nggak hari kiamat? Kata dia tidak. Dia nggak bisa bohong. Gitu. Maka Allah mengatakan hari ini juga aku lupakan kamu. Kemudian dia berjumpa dengan yang kedua. Maka dia bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, iya, wahai Rabbku. Lalu ditanya lagi, apakah kamu yakin bahwasanya kamu akan berjumpa denganku? Ia menjawab tidak. Maka dia Allah berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana kamu juga atau kamu melalaikanku. Kemudian dia berjumpa dengan yang ketiga, maka dia bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkanmu untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, iya, wahai Rabbku. Lalu dia bertanya lagi, apakah kamu yakin bahwasanya kamu akan berjumpa denganku? Yang menjawab, wahai Rabb, aku beriman kepadamu, kitabmu dan rasul-rasulmu, aku sholat, berpuasa, sedekah dan memuji kebaikan menurut kemampuan. Dia berfirman, di sini kalau begitu. Kemudian dia berfirman, sekarang kami akan mengutus saksi atasmu. Ia berpikir dalam hatinya, siapa yang akan menjadi saksi atas dirinya? Lalu mulutnya dikunci dan ditanyakan kepada pahanya, berbicaralah. Maka pahanya dan daging dan tulangnya berbicara tentang amalnya. Hal ini agar dia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya. Itulah munafik dan itulah orang yang dibenci oleh Allah. Maksudnya orang ketiga ini, Nabi SAW ingin datangkan kisah kepada kita teman-teman sekalian, kalau hari kiamat tidak ada cara untuk berdusta. Enggak ada cara berdusta. Yang tiga orang ini, dua orang, semua tiga-tiga munafik ini. Nah Allah tanya, yang pertama dia nggak bisa bohong, yang kedua tidak bisa bohong, yang ketiga coba bohong. Dia mau coba bohong.
Dia bilang, saya beriman ya Allah pada kitabmu, pada ini, lengkap disampaikan. Kata Allah, baik, saya akan datangkan saksi, kalau kau benar atau tidak. Maka seluruh anggota tubuhnya bicara. Kalau dia bohong ya Allah, dia nggak benar, dia begini, dia begini. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum ketiga-tiganya. Hadis selanjutnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummul Mubashshir Al-Ansariyah radhiyallahu anha pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata di sisi Hafsah radhiyallahu anha, la yadkhulun nara insya'allahu min ahli syajarati ahad alladhina bay'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah. Fantaharaha faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Faqala Nabi SAW, قد قال الله عز وجل atau قد قال الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Tidak akan masuk surga jika Allah menghendaki seorang, tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki seorang pun dari ahlus syajarah. Ya. Jadi Ummul Mubashshirah ini pernah mendengar ya perkataan ini. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka orang yang masuk ahlus syajarah. Dan sudah pernah saya jelaskan, syajarah adalah nama pohon yang ada di Hudaybiyah. Waktu Nabi SAW mau umrah, sebelum pembebasan kota Mekah, 1.400 orang, lalu kemudian beliau ditahan oleh orang-orang Quraisy, tidak bisa masuk umrah di perbatasan wilayah haram. Maka waktu itu Uthman bin Affan diutus ke Mekah untuk negosiasi dengan Abu Sufyan. Nanti Uthman bin Affan ditahan oleh Abu Sufyan. Maka Nabi SAW mengambil bayat, kesepakatan, perjanjian setia kepada semua sahabat, 1.300 waktu itu 98 orang, 1.397. Karena sama Nabi, sama Uthman 1399, lalu satu orang munafik yang tidak ikut, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, dibayatlah semua. Saya berjanji ya Rasulullah, saya akan beriman pada anda. Kalau anda masuk Mekah, kami akan ikut berperang, gitu kan. Semuanya berbayat. Lalu kata Nabi SAW, semua kalian yang membayat di bawah pohon pasti akan menjadi penghuni surga. Dan Nabi SAW sempat mengangkat tangan kanannya, meletakkan di atas tangan kirinya, lalu berkata, ini bayatnya Uthman. Karena Uthman radhiyallahu anhu ditahan di Mekah. Gitu kan? Maka semua sahabat mengatakan kami berharap menjadi Uthman pada saat itu karena tangannya diganti dengan tangan Nabi SAW. Tapi semua dijamin masuk surga. Ini menandakan teman-teman sekalian dijamin masuk surga lebih dari ribuan orang sahabat. Karena semuanya 1397 itu semua dijamin masuk surga. Ya, 1398. Satu orang munafik gak dihitung, satu Nabi SAW juga di sini tentu sudah pasti masuk ke dalam surga. Maka Nabi sampaikan itu. Lalu kemudian Hafsah berkata, tidak wahai Rasulullah. Beliau pun membentaknya. Nabi SAW menegur, mengapa kau katakan itu? Kok bisa kamu mengatakan tidak mungkin masuk ke dalam surga semuanya? Kata Hafsah, bukankah Allah berfirman dalam surah Maryam 71 ya Rasulullah, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu? Dan ayat ini sebenarnya maknanya adalah pada saat sirat dibentangkan di atas neraka, gitu kan? Maka kita semua pasti lewat untuk masuk ke surga, tapi tidak dikena panasnya api neraka sebagaimana sudah kita jelaskan masalah sirat. Lalu Nabi SAW mengatakan, menjelaskan kepada Hafsah, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bi Nuhin yawmal qiyamah fayuqalu lah, hal ballagta? Fayaqul na'am ya Rabbi. Fatus'alu ummatuhu hal ballagakum? Fayaqulu ma ja'ana min nadhir. Fayaqul man syuhuduk? Fayaqulu Muhammadun wa ummatah. Fayuja'u bikum fatashhadun. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qala adla litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nuh dihadapkan pada hari kiamat, lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan hai Nuh di depan kaumnya? Ia menjawab, iya wahai Rabb. Kemudian umatnya ditanya, apakah iya Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, belum ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Maksudnya Nuh tidak menyampaikan, mereka coba dusta. Lalu dia Rabb bertanya, siapakah yang menjadi saksimu hai Nuh? Maka ia menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu kalian pun, kata Nabi SAW, umat Islam dihadapkan untuk menjadi saksi. Kemudian beliau membaca, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, hai umat Islam, umat yang adil dan pilihan, dan juga di sini wasatan dan adil,
dan kalian akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas amal perbuatan kalian. Jadi kita nanti teman-teman di akhirat akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berbuat kesalahan-kesalahan. Yang terakhir teman-teman sekalian, dalilnya adalah yang disebutkan, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu, fala yara illa ma qaddama min amalihi, wa yanzuru ash'ama minhu, fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru baina yadayhi, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, fattaqun nara walau bisyikki tamra." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Robnya akan bercakap-cakap dengannya tanpa perantara di antara keduanya. Ketika ia melihat sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya dari amalnya. Ia melihat ke sebelah kirinya, yang dia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya. Jadi amal baiknya di kanan, amal buruknya di kiri. Dan Allah berbicara dengannya. Ia melihat di hadapannya dan ia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya menyedekahkan secuil kurma. Jadi di sini maksudnya orang pada saat dihisab sudah luar biasa. Keputusan sangat pekah dan sangat adil, sangat cepat. Begitu selesai amal buruk lebih berat masuk neraka, tidak ada toleransi, masuk. Begitu amal baiknya berat, lebih berat masuk surga. Ya. Sampai dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW pernah melihat beberapa sahabat yang datang dalam kondisi wajah mereka dipenuhi dengan debu, baju mereka berantakan, mereka miskin sekali. Kata Nabi SAW, bersodakalah setelah tahmid dan salawat di atas mimbar beliau. Bersodakalah. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah, sedekah itu tidak mengurangi harta seorang hamba dan seterusnya. Sampai kata Nabi SAW, bersedekahlah dan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Yang dimaksud dengan secuil kurma teman-teman, kalau kalian hanya punya satu butir kurma di rumah atau secuil kurma, bagi lagi, sedekahkan sebagiannya, bawa ke sini, kasih saya kasih orang miskin itu, biar bisa selamat dari api neraka. Ini menandakan teman-teman sekalian, hadis ini mulia sekali. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan dari amal soleh bisa menyelamatkan dari api neraka. Karena kita butuh dengan setengah pahala. Nanti hari kiamat kata para ulama, mungkin seseorang butuh senyum dengan saudaranya muslim lalu meninggal. Mungkin dia butuh sujud sekali baru dia meninggal. Mungkin dia butuh baca satu ayat Al-Quran baru dia meninggal. Tapi tidak ada kesempatan untuk kembali. Sekarang cepat sebelum meninggal dunia. Mau masih bisa bernafas teman-teman sekalian. Jangan lalai terus, jangan dengar bisikan manusia dan jin. Ya, manusia syaitan dan jin dari syaitan. Yang semuanya mau menyesatkan kita dari amal saleh. Isi hidupnya cuma protes, cuma selalu isi dengan amal-amal yang tidak ada gunanya sama sekali. Jadi isilah dengan sesuatu yang bermanfaat dan hidup seorang muslim semuanya jelas. Allahu a'lam bissawab. Sampai sini teman-teman sekalian, dan untuk pertanyaan kita tunda pekan depan insyaallah. Pertanyaan kita tunda pekan depan karena tinggal 3 pasal. Kita akan baca 3 pasal, 29, 30, 4 pasal. Dan itu tidak terlalu panjang. Insya Allah kita lebih banyak baca pertanyaan di pertemuan akan datang. Dan yang sudah ada sekarang di sortir ini akan saya baca juga. Saya akan datang. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita lakukan dan akan kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga negara kita ini terutama Jakarta dimulai diberikan pemimpin yang adil, yang mukmin, yang saleh. Dan juga semua yang berusaha untuk menyakiti atau merusak Islam dihukum oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga juga Allah memberikan kesadaran kepada para pemimpin dan jajaran pemerintahan kita agar kembali kepada Islam, dan insya Allah Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.